Shalom, shalom. Padahal masih banyak kursi yang di depan, tapi sepertinya jemaat Tuhan lebih senang di belakang. Semoga kita tidak jadi yang terbelakang ya, kita jadi yang terdepan. Haleluya. Puji Tuhan, ada sukacita pada sore hari ini, amin. Amin, haleluya. Pada kesempatan sore hari ini, puji Tuhan, terima kasih untuk kesempatan yang diberikan bagi saya untuk membawakan kebenaran firman Tuhan. Saudaraku yang terkasih, kita sudah masuk di dalam bulan Desember. Puji-pujian yang dinyanyikan adalah puji-pujian mengenai Natal, karena memang lagu-lagu Natal hanya dinyanyikan di saat bulan Desember. Bisa jadi Januari, Februari dan selanjutnya kita tidak dengarkan lagi. Jadi waktunya di bulan Desember kita mendengarkan lagu-lagu Natal. Nah, pada kesempatan sore hari ini juga saya akan membawakan firman Tuhan mengenai berita Natal yang membawa kesukaan. Berita Natal yang membawa kesukaan. Mari sama-sama kita buka Alkitab kita di dalam Lukas pasalnya yang kedua. Lukas pasalnya yang kedua, ayatnya yang ke-10 sampai yang ke-12. Saya bacakan bagi kita, saudara boleh menyimak dan sambil membaca firman Tuhan. Lukas 2 ayat yang 10 sampai yang ke-12. Lalu kata malaikat itu kepada mereka, "Jangan takut, sebab sesungguhnya aku memberitakan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Dan inilah tandanya bagimu, kamu akan menjumpai seorang bayi dibungkus dengan lampin dan terbaring di dalam palungan." Puji Tuhan. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan, Alkitab mengatakan karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Kedatangan Tuhan Yesus bagi kita adalah merupakan kesukaan yang besar dalam hidup kita. Kesukaan yang besar bagi setiap orang-orang yang akan ditebus oleh Tuhan. Kesukaan yang besar, berita kesukaan yang begitu besar dalam kehidupan kita. Saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan, di ayatnya yang ke-10 dikatakan, "Jangan takut." Ayatnya yang ke-10, lalu kata malaikat itu kepada mereka, "Jangan takut." Saya yakin ini adalah malaikat Gabriel, malaikat yang membawakan pesan atau kabar. Saudaraku, di mana di situ dikatakan jangan takut. Karena yang datang ini adalah juru selamat kita. Jangan kamu takut. Jadi saudaraku yang terkasih, kita tidak perlu takut akan kehidupan kita ke depannya. Kita tidak perlu takut akan masa depan kita, keluarga kita, anak-anak kita, keuangan kita. Seharusnya kita tidak perlu takut. Karena firman Tuhan sendiri katakan, jangan takut. Saudaraku yang terkasih, di mana kita tahu juru selamat kita telah lahir. Juru selamatmu sudah lahir. Juru selamat. Kalau kita berbicara tentang juru selamat, bagaimana dengan juru mudi? Kalau juru mudi pekerjaannya apa, saudara? Mengemudi. Setiap kehidupannya, full time pekerjaannya adalah mengemudi. Begitu juga dengan juru masak. Misalnya, sepenuh hidupnya untuk memasak. Dia belajar berbagai macam resep untuk memasak, karena itu pekerjaannya. Begitu dengan juru selamat. Bagaimana dengan juru selamat? Juru selamat berarti seluruh hidupnya
menyelamatkan kita. Seluruh hidupnya dia datang untuk menyelamatkan. Bukan menyelamatkan hanya hari ini. Bukan menyelamatkan kadang-kadang. Bukan menyelamatkan suka-sukanya dia, bukan saudara. Tetapi seluruh kehidupan kita, seluruh aspek hidup kita adalah untuk menyelamatkan. Amin. Kita percaya ini. Kita percaya dia adalah yang menyelamatkan. Nah, kita akan belajar firman Tuhan mengenai tanda berita Natal yang akan membawa kesukaan. Tanda apakah itu yang membuat kita bersuka cita ketika kita menyambut Natal? Yang membuat kita bersuka cita, kesukaan yang begitu besar. Karena juru selamat kita itu lahir. Apa tanda yang membuat kita itu selalu bersuka cita? Yang selalu membuat kita merasakan kesukaan yang begitu besar. Saudaraku yang terkasih, kita sudah mulai melihat hari-hari ini sudah beda sekali dengan dulu. Kalau zaman dulu, kalau ke Natal, begitu bersuka cita orang-orang merayakan Natal. Mulai mencari kue, memasang pohon Natal, menghiasi rumah. Dari jauh-jauh hari saya mau masak apa? Karena begitu bersemangatnya kita menyambut Natal. Tetapi apa hanya sekedar di situ yang membuat kesukaan besar dalam kehidupan kita menyambut Natal, saudara? Kita sama-sama belajar. Di sini tanda yang pertama, kita buka lagi di dalam Lukas 2 yang tadi, ayatnya yang ke-12. Dan inilah tandanya bagimu, kamu akan menjumpai seorang bayi dibungkus dengan lampin dan terbaring di dalam palungan. Ini tanda yang pertama. Apa tanda yang pertama? Kita akan menjumpai seorang bayi dibungkus dengan lampin dan terbaring di dalam palungan. Kenapa tanda ini? Ada apa dengan tanda ini? Kenapa dengan tanda ini saya harus bersuka cita? Ada apa sebenarnya dengan tanda bayi yang dibungkus dengan lampin dan dibaringkan di palungan? Saudaraku, ketika menyambut Natal, kemana-mana kita pergi, kalau di Kendari mungkin jarang. Tapi kalau di luar sana, di Jakarta sana, kalau kita pergi di ASMK, di Mangga 2, di mall-mall, itu pasti ada mulai di mana-mana Tuhan Yesus dalam bentuk bayi dibaringkan di palungan, di mana-mana dihiasi, dijual di mana-mana. Ini artinya apa? Kenapa harus palungan yang membawa tanda kesukaan yang besar bagi kita? Saudaraku, ini merupakan juru selamat kita sudah hadir. Juru selamat kita sudah lahir bagi kita. Dia dibungkus dengan lampin dan terbaring di dalam palungan. Saudara, di dalam Matius, malaikat yang sama, yaitu Gabriel, dia menampakkan diri kepada Yusuf. Dikatakan, kamu jangan takut mengambil Maria sebagai istrimu. Karena dia akan melahirkan dan akan menebus dosa manusia. Saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan, mungkin kita bertanya, lah katanya tadi Tuhan lahir sebagai juru selamat, menyelamatkan dalam segala aspek manusia kita. Menyelamatkan kita dalam segala aspek hidup kita. Saudara harus ingat, ketika Allah menciptakan manusia, semuanya baik. Tuhan menciptakan semuanya baik. Namun saudara, dulu waktu Tuhan menciptakan manusia, tidak ada namanya sakit penyakit. Tidak ada namanya kelaparan. Mungkin tidak ada batas umur manusia. Karena semuanya baik. Berkat begitu melimpah. Sukacita setiap hari. Damai sejahtera setiap hari. Tidak perlu banting tulang untuk mencari nafkah. Sebelum manusia jatuh ke dalam dosa. Tetapi ketika zaman Adam, ketika manusia jatuh ke dalam dosa, di situ mulai ada sakit penyakit. Tubuh manusia mulai lemah, bisa menua dan akhirnya mati. Saudaraku yang
terkasih di dalam Tuhan. Karena dosa kita perlu diselamatkan. Karena dosa kita perlu untuk diselamatkan. Bukan saja manusia, tetapi sampai dikatakan tanah juga dikutuk oleh Tuhan. Sampai kita harus bekerja dengan keringatmu. Engkau harus bekerja mencari nafkah. Jadi mungkin dulu tidak perlu kita sampai berkeringat untuk mencari nafkah. Tetapi karena dosa manusia, sampai itu harus terjadi. Sampai kita harus merasakan namanya sakit, penyakit. Sampai kita harus merasakan tubuh yang lemah. Semuanya karena dosa. Saudaraku yang terkasih, di dalam Tuhan, di dalam ayat 12 kita baca lagi sekali. Ayatnya yang ke-12 di sini dikatakan, dan inilah tandanya bagimu. Kamu akan menjumpai seorang bayi dibungkus dengan lampin dan terbaring di dalam palungan. Saudara, selama ini kalau kita dengar palungan itu adalah tempat makannya domba. Stop sampai di situ. Cerita sekolah minggu selalu kita dengar bahwa palungan adalah tempat makan domba. Nah, saudara, di sini ketika ayat 12 dikatakan, dan inilah tandanya bagimu, kamu akan menjumpai seorang bayi dibungkus dengan lampin dan terbaring di dalam palungan. Stop sampai di situ, titik, tidak ada lagi kata berikutnya. Setelah itu tidak ada instruksi di mana Yesus dibaringkan, di dalam palungan yang mana. Karena saudara, saat itu rata-rata pekerjaan orang-orang di sana saat itu adalah kebanyakan seorang gembala. Dan seorang gembala mengembalakan domba, dombanya saya yakin bukan cuma 10-20 domba. Bisa ratusan, bisa ribuan. Palungan yang mana? Ketika malaikat berkata kepada gembala, temui dia ada di palungan, dibungkus dengan lampin, dibaringkan dalam palungan. Palungan yang mana? Tidak ada instruksi lagi kemana selanjutnya. Nah, saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan, di sini kita akan belajar bersama-sama. Mereka kembali kepada perjanjian lama. Kalau kita ingat, nubuat nabi siapa? Nubuatan siapa? Yang dari perjanjian lama sudah menubuatkan akan kelahiran juru selamat, yaitu Nabi Mika. Oke, mari kita buka dalam Mika pasalnya yang ke-5, ayatnya yang ke-1. Pasal 5 ayat yang ke-1 saya bacakan. Tetapi engkau, hai Betlehem Efrata, hai yang terkecil di antara kaum-kaum Yehuda, daripadamu akan bangkit bagiku seorang yang akan memerintah Israel, yang permulaannya sudah sejak purbakala. Kita melihat di sini disebutkan, hai Betlehem Efrata. Disebutkan yang pertama, tanda yang pertama, hai Betlehem Efrata. Ini adalah nama kotanya. Kotanya apa? Betlehem Efrata. Kenapa Betlehem Efrata? Kenapa tidak Betlehem saja? Kan Tuhan lahir di Betlehem. Kenapa harus Betlehem Efrata? Karena pada zaman ini saudara, Betlehem itu ada dua. Betlehem Zebulon dan juga Betlehem Efrata. Bet, apa artinya bet? Bet itu rumah. Lehem, artinya lehem adalah roti. Rumah roti. Efrata artinya apa? Fruitfulness. Apa itu? Jadi Efrata artinya hidup yang sesungguhnya. Jadi Betlehem artinya kota ini adalah roti hidup yang sesungguhnya. Kota ini akan lahir juru selamat yang akan membawakan kehidupan yang sesungguhnya bagi setiap kita. Di kota ini akan lahir juru selamat yang sesungguhnya akan menghidupkan kita dari dosa.
Saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan, yang pertama dikatakan kotanya, jadi Mika menubuatkan kotanya yang pertama adalah di Bethlehem Efrata. Dan itu sudah digenapi di Bethlehem Efrata. Dan dikatakan lagi di sini di ayatnya, daripadamu akan bangkit bagiku seorang yang akan memerintah Israel, yang permulaannya sudah sejak purbakala, sejak dahulu kala. Maksudnya apa? Permulaannya sudah sejak purbakala. Jadi bayi yang dibungkus di dalam lampin itu, bayi yang terbaring di dalam palungan itu, bukan ada saat Maria mengandungnya, bukan. Tetapi dia sudah ada sejak purbakala, sejak dahulu kala dia sudah ada. Makanya dikatakan dia adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah dan firman itu adalah Allah. Jadi dia bukanlah yang baru. Dia bukan sesuatu yang baru, saudara. Tetapi dia sudah ada. Saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan. Kemudian di palungan mana Yesus dibaringkan? Di palungan yang mana yang harus domba ini datangi? Kenapa sih kenapa gembala-gembala ini langsung tahu palungan yang mana? Padahal kan palungan ada banyak. Mungkin kita bertanya, mungkin palungan itu unik, mungkin palungannya unik sehingga gembala tahu. Tidak, saudara. Ada sesuatu yang akan kita belajar di sini. Kita buka lagi di dalam Mika 4 ayat yang ke-8. Mika 4 ayatnya yang ke-8 dikatakan, dan engkau, hai menara kawanan domba, hai bukit putri Sion, kepadamu akan datang dan akan kembali pemerintahan yang dahulu, kerajaan atas putri Yerusalem. Kita lihat nubuat Nabi Mika yang kedua. Hai dan engkau hai menara kawanan domba. Di dalam bahasa Ibrani kawanan domba ini apa? Artinya adalah Migdal Eder. Apa itu Migdal Eder? Kita akan sama-sama belajar. Migdal Eder. Saya iseng-iseng buka kembali flash disk saya yang saya pelajari waktu kuliah. Saya buka kembali, saya dapat mengenai Migdal Eder. Jadi saya akan membahas ini mengenai Migdal Eder, M-I-G-D-A-L-E-D-E-R, Migdal Eder. Nah, saudaraku, hai menara kawanan domba. Jadi Migdal Eder ini merupakan suatu tempat. Nah, saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, Nabi Mika pertama menubuatkan yang pertama adalah kotanya. Yaitu tadi dikatakan kotanya adalah Bethlehem Efrata. Dan yang kedua adalah tempatnya. Bernama apa? Migdal Eder. Migdal Eder. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, ada buku, tadi saya mau buat PowerPoint sebenarnya, singkat mengenai buku ini, tetapi sayangnya tadi mati lampu sampai jam 2, jadinya saya tidak sempat untuk buat PowerPointnya. Ada seorang tokoh ahli sejarah, namanya Alfred Ederson. Alfred Ederson. Dia ada menulis buku mengenai Jesus the Messiah. Jesus the Messiah. Dia menulis buku itu. Dan di sini saudaraku, dia menulis di dalam zaman itu ada tempat yang bernama Migdal Eder. Untuk melahirkan khusus. Jadi Migdal Eder ini tempat melahirkan khusus anak domba yang akan dibawakan yang akan dijadikan korban persembahan di Bait Allah. Jadi Migdal Eder ini ketika
domba mau melahirkan nih. Ibunya domba mau melahirkan. Jadi ibunya domba langsung dibawa cepat-cepat ke Migdal Eder ini. Dia dilahirkan dan akhirnya domba itu dibungkus dengan lampin dan dibaringkan ke dalam palungan. Kenapa? Dia harus dibungkus dengan lampin karena kalau kita lihat ya, domba itu kan banyak geraknya sana sini. Kalau dia tidak cepat dibungkus dengan lampin, dia bisa bergerak sana kemari dan akhirnya kotor. Dan dia tidak lagi menjadi korban persembahan. Karena korban persembahan yang harus dibawa ke bait suci adalah sesuatu yang tidak bercacat dan tidak bercela. Dan di Migdal Eder inilah dikatakan menara kawanan domba. Palungan itu dikatakan adalah Migdal Eder. Saudara bisa buka juga di web mengenai Migdal Eder ini. Akan banyak sekali dijelaskan di situ. Karena sayangnya kan kita membaca Alkitab dalam terjemahan Indonesia. Tetapi kalau kita membaca dalam terjemahan aslinya atau kita membaca Alkitab dalam terjemahan bahasa Inggris, kita pasti lebih mengerti. Jadi saudara, di palungan itu bukan palungan yang biasa. Bukan palungan yang biasa-biasa saja. Tetapi palungan itu disebut Migdal Eder. Tempat dipersembahkan domba yang tidak bercacat, yang tidak bercela untuk suatu persembahan. Dan disitulah juru selamat kita, bayi dilahirkan di situ yang akan menebus dosa kita. Dia dilahirkan di dalam palungan, bukan palungan yang biasa-biasa, tetapi di Migdal Eder itu Tuhan dilahirkan di situ. Karena dia yang akan diberikan untuk persembahan. Untuk menebus dosa saya dan menebus dosa saudara. Bukan yang bercacat dan bukan yang bercela. Yang sempurna Tuhan berikan untuk menebus dosa kita. Menebus dosa saya dan menebus dosa saudara di Migdal Eder. Jadi saudaraku, bukan palungan yang biasa. Kenapa? Palungan merupakan tanda sukacita yang besar. Karena di situ palungan itu mempunyai makna yang besar untuk kita. Palungan itu tempat dipersembahkan anak domba yang tidak bercacat. Dia Yesus yang membebaskan kita dari dosa. Yang kita yang harusnya yang berdosa, saudara. Tetapi dia dilahirkan di palungan Migdal Eder untuk menebus setiap dosa kita. Amin. Jadi ketika kita melihat palungan, harusnya kita bersuka cita. Harusnya kita bersedih, bukan bersedih karena aduh kasihannya Tuhan Yesus. Bukan. Kita ketika melihat palungan harusnya kita bersuka cita. Terima kasih Tuhan, Engkau sudah hadir bagi kami. Engkau sudah korbankan nyawamu untuk kami. Makanya ketika Natal banyak ada gereja-gereja yang menaruh hiasan di situ. Ada sebuah palungan karena memang palungan merupakan tanda sukacita yang besar bagi kita. Kita mengerti arti palungan, saudara. Jadi palungan tempat Yesus dilahirkan bukan palungan biasa. Tetapi dia sudah dinubuatkan dari Nabi Mika jauh sebelum kejadian ini ada. Di Migdal Eder, Tuhan dilahirkan untuk menebus dosa saya dan dosa saudara. Itu sebabnya saudaraku, kitab Ibrani mencatat percakapan antara Bapa dan Yesus. Korban apa? Korban persembahan tidak engkau kehendaki. Persembahan tidak engkau kehendaki. Tetapi Tuhan menyediakan tubuh bagimu. Tubuh bagimu. Dan Yesus berkata, jadilah sesuai dengan kehendak-Mu. Saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan, Dia datang ke dunia ini. Bapa menyediakan tubuhnya. Itu sebabnya Dia dilahirkan sebagai seorang bayi. Kenapa Bapa menyediakan tubuh?
saudaraku, karena tanpa tubuh tidak ada penumpahan darah. Kalau tidak ada penumpahan darah, berarti tidak ada pengampunan dosa. Jadi Tuhan memberikan anaknya yang tunggal untuk menjadi pembebas dari setiap dosa-dosa kita. Ada pengampunan dosa yang harusnya kita yang tidak lagi bisa untuk menyentuh surga. Harusnya kita lagi yang sepertinya ada hubungan yang ada batasan dengan Allah. Tetapi sekarang dikatakan kita hanya sejauh doa. Begitu dekat kita dengan Allah. Jadi saudara, Dia datang sebagai bayi yang dibungkus dengan lampin, dibaringkan di atas palungan, di mana tradisi mereka domba yang tak bercacat, tak bercelah, di situ dilahirkan. Begitu juga Tuhan menyediakan kita yang tidak bercacat, yang tidak bercelah untuk menyelamatkan dosa kita. Nah, itu tanda yang pertama. Tanda yang kedua, mari sama-sama kita buka dalam Yesaya pasalnya yang ke-7, ayatnya yang ke-14. Yesaya pasal 7 ayatnya yang ke-14 dikatakan, sebab itu Tuhan sendirilah yang akan memberikan kepadamu suatu pertanda. Sesungguhnya seorang perempuan muda mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan dia akan menamakan dia Immanuel. Tanda yang kedua adalah seorang perempuan muda mengandung. Di sini dikatakan seorang perempuan muda mengandung. Di dalam bahasa aslinya dikatakan seorang perawan. Saudaraku, kalau ada seorang perawan yang tiba-tiba datang dan berkata, saya masih perawan tetapi saya sedang hamil 3 bulan. Bagaimana reaksi saudara? Apa? Kau bote lagi. Mana mungkin? Ini adalah tanda. Seorang perempuan muda mengandung. Seorang perempuan perawan mengandung. Yang tidak dibuahi siapapun. Yang tidak diberikan benih dari laki-laki manapun. Firman Tuhan berkata benihnya dari Roh Kudus. Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan. Jadi di sini tidak ada setetes darah pun yang ada di dalam Yesus dari benih laki-laki manapun. Termasuk Yusuf. Tidak ada. Jadi darahnya Yesus adalah betul-betul darah yang murni. Lalu bagaimana dengan Maria? Kan dia ada dalam kandungan Maria. Apakah tidak ada darah Maria di dalam darahnya Yesus? Saudara, kalau ada di sini orang kesehatan pasti tahu namanya dia adalah seorang dokter dari Yahudi. Dia bernama Karl Landsteiner. Dokter ini adalah yang menemukan golongan darah. Pasti orang-orang kesehatan sudah tidak asing lagi mendengarkan namanya. Dia yang menemukan golongan darah A, B, C, dan D. Dia yang menemukan golongan darah. Dan dokter ini mengatakan ketika bayi itu ada di dalam tubuh seorang perempuan, setitik darah pun tidak akan masuk ke dalam tubuh bayi itu. Yang masuk ke dalam tubuh bayi itu hanya lemak, karbohidrat, itu yang membesarkan bayi di dalam kandungan. Tetapi kalau darah, setetes darah pun tidak ada di dalam bayi itu. Nah, kalau sampai ada satu tetes pun darah Maria, berarti Tuhan Yesus bukan lagi korban yang tak bercacat, tak bercela. Tetapi saudara, di dalam darah Yesus tidak ada setitik pun darah Maria. Jadi
Anak bayi ketika ada dalam kandungan ibunya, dia tidak menerima setetes pun. Yang diterima hanya karbohidrat, lemak, itu saja. Jadi darah dari Yusuf maupun darah dari Maria, benih dari Yusuf ataupun benih dari Maria tidak ada. Yesus, dia hadir sebagai sesuatu pribadi yang tidak bercacat dan tidak bercela. Jadi saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, kita belajar pada malam hari ini. Ada 2 tanda yang harusnya ini adalah membawa berita kesukaan yang besar. Yang membawa Natal kita menjadi sesuatu hal kesukaan yang besar. Tanda itu adalah yang pertama, bayi yang dibungkus dengan lampin dan dibaringkan di atas palungan, yaitu di Migdal Eder. Dan yang kedua, seorang perempuan muda yang mengandung adalah sebuah tanda yang membawa kesukaan yang besar. Karena perempuan muda yang mengandung ini tidak diberikan benih dari laki-laki manapun. Tetapi dia lahir sebagai sesuatu yang tidak bercacat dan tidak bercela. Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, tadi di dalam Yesaya 7 ayatnya yang ke-14 dikatakan, sebab itu Tuhan sendirilah yang akan memberikan kepadamu suatu pertanda. Sesungguhnya seorang perempuan muda mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki. Dan dia akan menamakan Immanuel. Saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan, Immanuel, dia Allah yang selalu beserta dengan kita. Kenapa dia dikatakan juru selamat dalam segala aspek kehidupanmu? Karena dia sudah mati. Dia sudah membebaskan setiap dosa kita. Dia sudah menyelamatkan kita. Dia yang dibaringkan di atas palungan, yang tidak bercacat dan tidak bercela. Dia adalah firman Allah sendiri, yang lahir untuk menyelamatkan setiap dosa kita. Seharusnya kita bersyukur, kita bersuka cita. Harusnya kita katakan kita tidak perlu takut. Jangan takut. Kita sudah punya juru selamat dalam hidup kita. Ketika kita sudah punya juru selamat, kita harusnya tidak takut lagi dengan masa depan. Tidak takut lagi dengan rumah tangga kita. Tidak takut lagi dengan keuangan kita, anak-anak kita. Kita punya juru selamat, Yesus Kristus Tuhan. Amin. Puji Tuhan. Haleluya, dia juru selamat kita. Haleluya, silakan tutup firman Tuhan Bapak Ibu Saudara. Saya mengundang semua kita bangkit berdiri.